Kesehatan deh. Amin. Ya. Saya Suwan ini mau matur bertanya beberapa hal. Ini Habib tapi menciptakan lagu Sastro Jendro itu Jowo. Bahkan orang Jawa sendiri kadang-kadang juga nggak tahu, bahkan apalagi mencipta. Bisa diceritakan, Be? Ini sejarah penciptaan Sastro Jendro ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sampai serak ini karena acara terus. Sebetulnya bukan menciptakan, bukan ya. Karena Sastro Jendro ini sudah ada ya. Kalau nggak salah di zamannya Patih Gajah Mada pun sudah ada ini. Menajorok ini ya. Dikembangkan kan sama Patih Gajah Mada ya. Yang ketika itu pasukan Majapahit ini masih pakai tameng. Jadi pakai rotan itu di dada kan. Ketika perang masih pakai ini tameng. Berarti kayak prajurit Roma ya, pakai ini. Tapi kalau dulu kan dari rotan. Akhirnya sama Patih Gajah Mada digembleng satu ilmu itu. Ya, sebetulnya ilmu ini dari Kolocokro. Awalnya dari Kolocokro. Akhirnya pasukan Majapahit bisa sehebat itu, punya pasukan yang betul-betul atos, kulit sak balungnya gara-gara dikasih ilmu asli dari ilmu kita, dari Nusantara ini. Ya. Itu dikasih nama Sastro Jendro. Waktu itu saya belajar, pernah datang di satu wejangannya seorang guru besar Sastro Jendro, namanya Pak Darundrio. Di mana itu, Beb? Di Langenarjo. Langenarjo itu. Ya. Itu guru besarnya Sastro Jendro Hayung Ningrat Pangruwating Diu. Karena saya dulu memang orang senang sejarah. Saya walaupun saya punya darah Arab, tapi saya ini tetap Jawa. Karena saya lahir di Jawa, makan di Jawa, minum di Jawa. Bahkan nanti ketika saya mati juga di Jawa. Ya. Makanya saya berpikiran, nek saya tidak tahu Jawa saya rugi. Makanya saya belajar. Saya datang di satu acara di situ. Ada acara wejangan dari Sastro Jendro Hayung Ningrat Pangruwating Diu. Yang dulu sebagai panitianya itu adalah orang-orang keraton Gusti Mung itu. Krunya itu yang mengurusi acara itu, yang mendatangkan Pak Daru kan. Beliau tinggal di Jakarta kan. Saya ikut. Akhirnya saya selami bagaimana Sastro Jendro ini, bagaimana Honocoro ini, sehingga sampai saya sebagai Rais Majelis Taklim ME Babul Gufron Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah sudah lahir di Grobogan, sudah lahir di Boyolali Timur, sudah lahir di Wonosobo, sudah lahir di mana-mana. Saya tulis satu qasidah tentang Sastro Jendro ini, yang intinya saya kupas tentang Honocoroko yang saya bolak-balik. Karena ilmu Kolocokro ini sebetulnya Honocoroko dibolak-balik ini. Ketika terjadi satu pentas, tenaga dalamnya Sastro Jendro ini diadu sama tenaga dalam yang lafalnya pakai bismillah dan pakai di situ jelas namanya aja nama Islam kan. Ini bukan merendahkan siapa-siapa. Dengan Honocoroko ini kok bisa mengalahkan lafal yang pakai bismillah. Ini bukan masalah merendahkan masalah lafal, bukan ya. Ini yang harus kita cari sebetulnya apa yang terkandung di dalam Sastro Jendro ini, yang terkandung di dalam Honocoroko. Setelah saya pelajari, saya selami, saya cari sebabnya kenapa. Sebetulnya Honocoro ini juga mewakili satu kalimat tentang ketuhanan. Makanya yang mencetuskan Sastro Jendro ini adalah namanya Aji Saka. Aji Saka. Itu yang mencetuskan Honocoroko. Ya, kalau di ilmu Kolocokro di Sastro Jendro kan dibolak-balik. Honocoroko Doco Sawala Padha Jayanya Moga Batonga dibalik.
ngata bagama nyaya jadapa lawasa dodo karacana. Nah ini yang kita nggak bisa. Yang balik ini nggak bisa kita. Ini dibolak-balik saja. Ini sudah bisa dibuat ilmu. Di dalam ilmu kalau Joko ataupun sastra Cindra. Maka rapalnya di dalam ilmu itu luar biasa. Saya pernah belajar. Rapalnya begini. Aku uripku ing ngarsa dalem Gusti. Tapi saya tambah. Kalau di ilmu itu Gusti berhenti, tapi saya tidak mau. Gusti Allah. Ya, karena kita harus punya pangeran. Tuhan itu Allah. Aku uripku ing ngarsa dalem Gusti Allah Ta'ala. Iki ragaku, iki jenengku. Kita sebut nama kita. Balung sungsumku si, kulit dagingku ojo, napasku lesus, getihku segala mulut. Ini orang Jawa. Maka dulu di saat itu pasukan Majapahit begitu hebatnya sampai Kucing Sarawak bisa dihabiskan. Karena betul-betul kita punya ilmu dari Nusantara ini sangat hebat. Majapahit itu kan penguasa Nusantara. Bisa kebal dari senjata. Bisa kebal dari senjata. Sebetulnya bukan itu yang kita cari. Setiap ilmu pasti yang pertama ditampilkan adalah tentang kekebalan. Tapi ini saya bukan. Bagaimana mencari ilmu ini arahnya kemana? Ini ilmu pantas untuk kita pelajari. Apakah ilmu ini harus kita jauhi? Ini saya belajar. Saya seorang Habib. Saya juga pernah jamasan. Saya pernah kungkum. Apa itu jamasan? Dilatih geni. Jadi wesi yang dibakar terus kita dilat. Kita kungkum. Ya karena ritual daripada Jawa ini, dari sastra Cindra ini, dari Kala Cokro ini ada jamasan. Begitu banyak rapal aku urip, ya. Aku kang jumeneng pribadi ning ingsun. Aku kang kuwasa ngreh sedulurku kang lungguh ing sakjroning ragaku. Sedulurku kang lungguh ing sakjroning wadatku jumudula minangka ngratoni blegering wadatku. Banyak sekali. Sampai saya ingin tahu yang namanya adus pitu. Ada di ilmu. Bukan, sumurnya satu. Tiap malam harus mandi 7 kali. Setiap mandi harus gebyur itu 7 kali. Selama 7 hari. Di sumur itu aja. Di sumur itu, dan sumurnya harus tidak boleh ada atap, los langit. Saya masih ingat ya, walaupun saya sekarang sudah tidak begitu istilahnya ngudi, ya karena ini juga masalah kekebalan juga ada di situ. Saya tidak ngudi, yang saya pelajari adalah kawruh. Kawruhnya ini, ilmunya ini ke arah mana? Ke arah ketuhanan apa ke arah kemana yang saya pelajari? Karena di situ saya masih ingat rapalnya, yang adus 7 itu. Sang kondat sukmo, kang midur ana ing sak jroning wewayangan. Ni endang sukmo, kang midur ana ing sak jabaning wewayangan. Sira aja ngalang-alangi anggonku, ketemu kadangku kang sejati, kadang kang ora wah lan gingsir. Ketika saya mendapat kalam ini, saya cari sing jenenge sedulur papat itu seperti apa. Saya cari 4 pancar itu ya. Sedulur papat itu sebetulnya apa? Kalau di dalam Islam, kita semua tahu ada namanya korin. Kita punya pendamping namanya korin. Tapi di Jawa ada sedulur papat. Ini yang harus kita pelajari. Setelah saya cari-cari, saya kepingin tahu. Sebetulnya sedulur papat ini adalah keumpamaan dari sifat manusia. Yang digambarkan dengan 4 cahaya, yaitu putih, kuning, merah, hitam. Sofia Al-Wamah ada. Ini adalah sifat manusia. Yang menjadi bingung ketika itu, kenapa sedulur papat ini kang bisa diwujudake? Saya penasaran. Saya lakoni tiap beton, saya ketemu 2 kali segini. Jadi rupaku dewe, cahayanya putih sama kuning. Yang dipakai itu melambangkan apa? Putih kuning itu? Satu kebaikan. Ya, nek merah itu marah, hitam itu sifat yang tidak baik. Ya. Nek putih kuning bagus. Tapi ketika putih kuning itu keluar, tidak tak bacot gini, saya tidak mau lagi. Karena saya masih bimbang, siapa yang berwujud seperti saya ini siapa? Saat gini, keluarnya segini.
pakai kaos yang paling saya suka waktu itu. Saya waktu muda seneng kaos hammer lerek hijau yang dipakai itu. Katanya sedulur papat kuwi seneng nganggoni sandangan yang paling disenengi. Akhirnya 2 saya batalkan. Saya cari terus sampai saya punya majelis ini. Saya bingung akan mengeluarkan lagu Jawa apa. Akhirnya saya keluarkan lagu Jawa Sastro Jendra dengan Hana Coroko. Saya bolak-balik dan akhirnya saya maknakan satu-satu. Yang niat saya biar semua tahu siapa sebenarnya Adi Soko ini. Sebelum saya ini saya sudah penelitian. Saya tanya Kiai Sepuh, Yai, siapa sebetulnya Adi Soko? Kiai Sepuh ada yang menjawab itu adalah wali Jawa. Itu adalah wali Jawa. Ketika saya ditimbali Habib Lutfi, itu lagu sudah jadi. Saya tanyakan kepada beliau, Beb, Ana mau tanya, Adi Soko itu apa umatnya Nabi? Oh bukan. Bukan. Adi Soko itu lahirnya setelah Nabi Allah Isa dan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Adi Soko itu? Ya. Dari abadnya itu masih abad berapa lah sebelum Rasulullah lahir. Jadi saya bikin lagu ini, Tauhid saya sudah, teruskan. Tauhid sudah, tapi Islam belum ya? Tauhid sudah, ritual ibadah seperti sholat belum. Karena Rasulullah belum lahir dan syariat sholat, perintah sholat ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi Adi Soko belum ada sholat. Belum ada sholat ya. Saya boleh melanjutkan lagu ini, Habib katanya. Tidak apa-apa, boleh. Saya lanjutkan. Yang ininya saya mau menerangkan satu sejarah. Nah, Adi Soko bukan Hindu Buddha, tapi Adi Soko adalah Islam. Agamanya masih tauhid. Apakah tauhid itu kepercayaan? Kepercayaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Soko mengikuti para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya keluarkan yang diyoso Adi Soko, yang dibikin Adi Soko itu adalah Hana Coroko tadi. Saya bikin qasidah, yang qasidahnya tetap saya masuki selawatnya. Yang qasidah itu bawahnya saya bikin sendiri. Salah satu kalimat bawahnya itu ya saya bikin sendiri sebelum Hana Coroko saya sebutkan itu. Piwulang agung para winasis pitutur luhur pakemeng tanah Jawa kang migunani tumrap manungsa lampah lakuning kawula utama Hana Coroko Data Sawala padha jayanya moga petanga. Kita balik ngata begema nyaya cedapa lawa satada karaca naha. Habis itu masuk lagunya ya, kita bikin qasidah pakai terbang itu masuk. Hana Coroko Data Sawala padha jayanya moga petanga ngata begema nyaya cedapa lawa satada karacana. Hana Coroko Data Sawala padha jayanya moga petanga dibalik ngata begema nyaya cedapa lawa satada karacana. Apa maknanya ini? Yang harus kita ketahui kalau kita belajar sejarah, hanyalah seorang yang gawa nawala, satu murid Adi Soko, sing disebut Dulhaka, sing siji disebut Satrio napa-napa niku, sama-sama mendapat welinge Adi Soko. Aku tak lunga kok kene, aku titip pusaka. Sapa wae sing njaluk pusakaku, sapa wae jongkok kaeke. Sendika dawuh Guru. Adi Soko rikala wis lunga saka Padepokan, duwe murid neh. Iki aku arep perang, pusakaku sing digawa Sidara kuwi jaluken. Arep tak nggo. Dijaluk kanggo utusane Adi Soko sing teng mriko murid sing Dara tetep kekeh. Ora mungkin tak keke karena welinge guruku sapa wae sing njaluk ora keke. Iki aku sing ngongkon gurumu. Ora iso. Aku urung enek perintah saka guruku. Akhirnya perang sampyuh. Padha matine. Mulane Hana Coroko moga petanga
podo dadi batane. Ini cerita yang kita cari bukan cerita itu. Yang kita cari isi daripada Hono Coroko. Sampai saya bikin lagu bait yang pertama Hono Coroko. Itu saya bikin lagu uripku manembang Gusti Allah nanur urip cahya wayangan cipta rasa karsa lan kuasa rasa manungsa kang tanpa karsa lan niat kok karsa manungsa tetungguling pangreh. Ini sampai Mogo Batongo. Kalau sudah sampai ke bait keempat Mogo Batongo, ini satu makna tentang ketuhanan yang luar biasa, tentang hubungan kawula sama Gusti yang luar biasa. Bahkan di dalam Islam bisa dikatakan inilah makrifatnya orang Jawa. Mau kui mati bisa bali, go guru sejati kang murui, go bayu sejati kang handalani, to tukul saka niat, ngong rajut busanane manungsa. Mati kok bisa balik? Mati bisa balik. Para wali itu tidak mati, hidup. Mati bisa balik. Ketika kau mencetak sejarah yang baik, kamu diingat-ingat orang tentang kebaikan, apa meneh tiap tahun dikholi, diperingati, inilah orang yang mati bisa balik. Kau guru sejati kang murui. Guru sejati itu kita ini. Kok awake dhewe arep pinter, ditekake guru terhebat di dunia. Guru sejati ini kita tidak buka untuk menjadi pinter, tidak jadi. Sing jadikan adalah guru sejati kang murui. Bo bayu sejati kang handalani. Alam udara. Guru sejati hidayah atau gimana? Bukan, kekuatan niat kita. Hidayah itu akan turun tuh. Kita itu punya niat. Kita kepengen dapat hidayah, berdina kumpulin yang terminal, tidak ada hidayah. Kita kepengen hidayah, kumpul sama orang soleh. Kita bisa hidayah dari alam, dari lesan, ya. Bisa fikauli dari alam, bisa weningkan laut tengok-tengok malam, kau merenung, ya Allah, Allah ini maha besar menciptakan laut, kene gurgare, ya Allah kau maha besar. Karena pengakuan kamu di dalam hati, delok alam yang begitu indah, Allah bisa turunkan hidayah. Dari alam bisa, dari nasihat bisa. Dari kejadian juga bisa ya? Dari kejadian. Bahwa bayu sejati kang handalane, ya. Awake dhewe uripi dari bayu sejati ini. Dari udara, dari angin, dari alam ini yang menjadi kita hidup. Tau tukul saka niat. Piye niate awake dhewe? Ngong ngrajut busanane manungsa. Ngerajut busanane manungsa, busana ki ageman, sing rapi secara syariat. Tapi nek secara hakikat bukan baju sing jenenge busana, bukan. Perbaikilah, perbanyaklah amal kebaikan dinggo sangu. Sok dinggo sowan wonten ngasih dalem Allah. Ya, mula guru sejati kang murui tukul saka niat ngong ngrajut busanane manusa. Siap-siap rajutan busanamu, amalmu sing apik, kowe tetep ning jalane sing gawe urip sak kuat-kuatmu supaya sok pikantuk ridhaning pangeran. Ini Jawa. Kadang orang nggak tahu Jawa mah itu. Ya, apa isinya Jawa di Paido. Nah, kita ndak, kita cari bagaimana sebetulnya apa yang dikatakan Haji Soko ini kita cari. Nah, tanah Jawa ini sangat tua. Haji Soko itu sudah ada di desa Medang Kamulan, Grobogan Purwodadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Di desa Medang Kamulan, ya, itu adalah kerajaannya Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Yang ceritanya, legendanya itu adalah seorang raja yang sangat ganas, kekuasaannya luar biasa, sampai memakan manusia. Siapa yang mengalahkan angka murka ini adalah Haji Soko. Ya. Saya sudah sampai sana. Desanya jenenge Banjarjo. Saya sama lurahnya sangat dekat. Dan rumahnya lurah dibuat museum. Termasuk bisa dilihat itu saya ambil dari sana. Itu kaki gajah, gigi gajah. Ya, itu saya ambil dari peninggalan Dewata Cengkar, peninggalan Haji Soko. Nanti saya kemarin ngisi sana, saya mau dikasih lagi sungu kebo, dikasih gading, sudah saya fosil itu. Saya mau simpan di markas buat kenang-kenangan. Inilah peninggalan Haji Soko. Ini adalah dulu bekas kerajaannya Dewata Cengkar.
Ketika saya ngisi di sana waktu pandemi besar-besaran, sampai Polres Polsek marah betul karena ribuan yang hadir. Saya di atas panggung, saya ngomong, sapa sing gawe desa kene jenenge Medang Kamulyan. Karena saya tahu ditulis di banner Desa Medang Kamulyan, tak salah ke. Sini dulu adalah bekas kerajaan Dewata Cengkar sing dikalahke Jisaka. Mula desa kene iki jenenge dudu Medang Kamulyan ning Medang Kamulan. Medang Kamulan. Iya, Medang Kamulan. Jawabnya lampun dados sih beb jenenge Medang Kamulan. Aku mau ngeluruske sejarah. Jenenge Medang Kamulan dudu Kamulyan. Bedanya apa itu, Beb? Kamulyan sama Kamulan? Lain. Ya, Kamulyan ini bisa diartinya tentang kemuliaan. Nek Kamulan ini bahasa Sanskerta yang saya belum tahu. Kamulan itu apa maknanya? Belum tahu. Nah, inilah saya nulis pakai qasidah ini. Tiap acara pasti saya keluarkan. Saya cuma ingin meluruskan sejarah bahwa anggapan Haji Soko Hindu Buddha itu salah. Beliau adalah Islam, cuman masih tauhid, mengikuti agama para nabi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu Haji Saka itu ada rentetannya ke kerajaan Mataram Islam, kemudian Raden Patah, lalu sampai ke wali-wali Songo itu nggak ada ya? Dalam sejarah tidak ada, karena sebelumnya kerajaan itu Haji Saka. Jauh sebelumnya. Jauh, Kanjeng Nabi belum lahir. Majapahit itu Rasulullah udah lahir. Sampai diutus ke sini Hasan Basri, itu cucu datuk saya. Namanya Hasan Basri. Itu saya punya datuk. Dikongkon meneh, yang namanya apa namanya? Muhammad Al-Bagir. Syekh Subakir. Itu mbahku. Namanya Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Ahmad Al-Bagir itu anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali. Fatimah kakeknya Rasulullah. Wong Jawa ora iso ngomong. Jadi nyambung ya, Beb. Muhammad Al-Bagir ora iso, Syekh Subakir. Ngomong Hasan Basri itu adalah habaib, cucunya Nabi, disebut Kasan Besari. Itu semua datuk saya habaib yang berjuang untuk menanamkan Islam di Indonesia ini. Jasanya para habaib, bukan ini jasanya para wali. 9 wali ini adalah saya punya kakek, ya, karena itu min dzurriyyatir Rasul. Satu saja yang tidak, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu anaknya Adipati Wilotekto, Jawa. Tapi menurut sejarah yang saya tahu, ibunya adalah seorang Syarifah. Syarifah ya apa? Habib yang perempuan namanya Syarifah. Itu menjadi ibunya Sunan Kalijogo. Ketika Sunan Kalijogo menjadi orang hebat, jangan gumun karena lahir dari rahimnya Syarifah, lahir dari rahimnya cucunya Nabi perempuan. Yang 8 semua kita punya datuk. 9 wali. Jadi Habibmu itu anu ya, sampai ke Fatimah Zahra Ali bin Abi Thalib. Ya, itu saya tidak usah cerita. Ya. Baca saja silsilah saya itu. Enggak, saya kalau baca di ini juga dari Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus bin Ahmad bin Alwi bin Abdillah bin Syekh bin Abdul Qadir bin Abdi Zain dan seterusnya. Sudah ditulis ya, atas ini Rasulullah itu. Ini tidak bisa bohong. Diresmikan di Robito Alawiyah Jakarta. Tidak bisa Habib ngapusi. Kita kirim 10 datuk, dimasukin file langsung sampai Rasulullah. Yang bohong bundet. Jadi sebelum kita insya Allah bertemu Rasulullah, kita sudah ketemu cicitnya Rasulullah. Makanya saya sering di majelis umat, saya sering nangis. Saya bilang, kalau kau menghormati seorang habaib, kau cinta kepada habaib, itu aku sing untung. Bukan, itu bukan urusan saya. Karena apa? Yang akan mendapat keberuntungan adalah engkau dengan mencintai Ahlul Bait Nabi, dengan menyayangi Ahlul Bait Nabi, kue sing untung. Karena disebutkan di dalam satu syairnya Habib Soleh itu, kullu man habbakum yahna 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 bisyafa'a minal muhtar fiyam lughya. Barang siapa yang mencintai Ahlul Bait Nabi. Siapa Ahlul Bait Nabi? Keluarganya Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta,
kullu man habbakum yahna yahna yahna, maka kau akan beruntung orang yang mencintai Ahlul Bait ini. Apa keberuntungan itu? Bisyafa'ah minal mukhtar fi yaum luqyah. Kau akan mendapat syafaah minal mukhtar, adalah orang pilihan Allah, sahabat Kanjeng Nabi, fi yaum luqyah, kelak di padang kiamat. Kau harap nyintai aku, harap hormat aku, orang urusan. Itu urusan kamu, yang mendapat syafaat kamu, bukan saya. Karena mencintai darahnya Rasul itu sama mencintai Nabi Muhammad. Habib tidak wajib untuk diikuti. Ketika ada Habib yang keluar dari rel datuknya Nabi Muhammad, jangan diikuti. Yang keluar itu yang maksudnya apa? Yang dia mungkin Habib ada yang perbuatannya tidak bagus, ini tidak diikuti. Tidak wajib, tidak diikuti. Yang diikuti adalah Habib yang berjalan di rel datuknya Nabi Muhammad. Diikuti. Yang baru hilaf keluar dari rel datuknya jangan diikuti. Tidak wajib. Tapi takdim tetap, karena itu ada darahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ya ilmu yang harus kita tahu. Bukan akhir zaman ini di medsos, Habib dipisui, dinggoni kotang, dinggoni ini. Itu darahnya Nabi Muhammad SAW. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh beda dalam perjuangan, kita boleh beda dalam apapun, tapi kalau berurusan dengan habaib, ini adalah membawa darahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak wajib untuk kau ikuti, tapi hormat dan taklim tetap karena ada darahnya Nabi. Ada satu kalimat lagi, balagat kal al-adar mayar tajihi ya muhibban lil Mustafa wa banihi. Ini dari Habib Ali bin Muhammad bin Sanadi. Saya belum malu sungguh. Kelak akan datang satu takdir kepadamu, yang takdir itu akan melebihi apa yang kau harapkan. Buh takdir itu di dunia atau takdir itu di akhirat. Tapi kalau saya menangkap kalimat ini bahwa ini takdir di akhirat, kita kelak di akhirat akan terkejut menerima takdir ini yang tidak seperti yang kita harapkan. Diberikan kepada siapa takdir itu? Ya muhibban lil Mustafa wa banihi. Akan diberikan para pecintanya Rasulullah, bukan berhenti di Kanjeng Nabi. Wa banihi, dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Itu yang harus diketahui. Amin, amin. Bukan berhenti mencintai Nabi tak. Wa banihi. Beb, ini Indonesia ini merintis kemerdekaan itu kan tidak hanya, atau sebelumnya Beb, itu tidak hanya orang Indonesia, orang Cina juga ikut berjuang. Orang Arab, mohon maaf, termasuk para habaib ya Beb ya. Banyak para habaib. Ini bisa diceritakan karena di sejarah, poin para habaib, buku-buku sejarah itu mohon maaf ya, jarang diceritakan Beb. Ini mungkin bisa diceritakan Beb, perjuangan para habaib ini. Termasuk wali-wali itu kan jadi nama Jawa ya, Sunan Giri, Sunan Ampel, padahal itu habaib semua ya. Habaib karena dakwahnya di Jawa. Ya, makanya punya parapan. Itu bisa diceritakan deh. Perjuangan nama aslinya kan Syekh Maulana Malik Ibrahim, jadi Sunan Bonang, jadi itu semua namanya Arab. Cuman dapat parapan. Parapan ya. Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan di anunya, tempatnya ya. Raden Mas Said. Raden Mas Said. Semuanya itu habaib ya. Namanya Arab. Said itu kan Arab. Iya. Tempat-tempat ziarah di Jakarta itu kan juga habaib semua Beb. Ya, luar Batang Al-Idrus. Iya. Priok Al-Haddad, Kuncung Al-Haddad. Iya. Mutohar itu siapa? Yang nulis lagu itu habaib. Mutohar itu habaib. Yang membawa bendera di Pasari Pak Karno untuk mencium habaib. Gurunya Pak Karno ketika bertanya tentang negara ini habaib. Makanya fitnah terlalu besar bahwa habaib itu adalah orang, bukan orang pribumi. Habaib ini adalah orang Arab. Ini fitnah akhir zaman. Akhir zaman. Saya bilang hati-hati. Apalagi anak Habib ngelek-ngelek Arab. Habib tidak berilmu. Habib tidak berilmu. Rasulullah adalah orang Arab. Jangan pernah kamu menyalahkan ngelek-ngelek Arab. Kalau ada tindak laku perbuatan orang Arab yang tidak baik, tidak wajib kita ikuti, tapi jangan pernah membenci Arabnya, karena Rasulullah lahir dari Arab. Sama aja bermusuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Iya. Keturunan Rasulullah dari Arab. Jadi ini para pejuang itu kan banyak. Mulai dari Kutai Kartanegara, Sriwijaya, Majapahit,
darah habaib diangkat. Cuma tidak begitu diterangkan.